Jamu merupakan salah satu produk obat tradisional yang diawasi oleh Badan POM. Pengawasan ini ditujukan agar pelaku usaha patuh terhadap ketentuan, sehingga produknya memenuhi persyaratan. Saat ini beredar persepsi bahwa sangat sulit untuk menjadi sukses dan berkembang apabila selalu patuh pada ketentuan. Faktanya justru sebaliknya. Terdapat perkembangan pesat pada UMKM obat tradisional yang senantiasa mematuhi ketentuan. Anda tidak percaya? Mari kita lihat buktinya. Inilah pengakuan dari beberapa pelaku usaha UMKM obat tradisional. Sekarang ini kami memiliki 150 jenis produk dan 201 izin edar. Terakhir kemarin ada ekspor ke Cina, yaitu untuk teh celup daun kelor, teh celup rosella, dan teh celup jati Cina. PT Sarigading Pusaka Kalimantan saat ini sudah berkembang. Kami konsisten menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga mendapatkan banyak penghargaan. Produk kami merupakan hasil inovasi terbaik, dan untuk melindungi hasil inovasi tersebut, kami telah memiliki lebih dari 20 haki. Saat ini kami sedang menjajaki ekspor ke Turki, Cina, dan Portugal. Usaha mereka tidak serta-merta menjadi sukses seperti saat ini. Semua yang mereka capai dimulai dari bawah. Inilah pengalaman mereka saat merintis usaha. Dulu kami adalah industri rumahan yang menjual teh herbal. Karena permintaan yang bertambah, kami membuat pada skala yang lebih besar. Kemudian pada tahun 2007, kami mulai membuat kapsul herbal. Saat itu, usaha kami belum memiliki izin. Tempat dan peralatan produksi juga masih sederhana. Boleh dikatakan, waktu itu sarana produksi maupun produk masih menjadi tantangan buat kami. PT Sarigading Pusaka Kalimantan adalah perusahaan keluarga yang secara turun-menurun memproduksi jamu khas Kalimantan. Perusahaan kami berdiri pada tahun 1954 dan masih eksis selama 3 generasi. Usaha perusahaan ini berasal dari menjual jamu keliling menggunakan sepeda dan perahu-perahu kecil yang memang melintasi Pulau Kalimantan aliran sungai, sehingga akhirnya mulai memproduksi jamu secara massal. Perusahaan ini merupakan usaha kaum ibu karena pada awal pendirian, hampir seluruh pekerjanya adalah kaum ibu-ibu. PT Hesanama Prima secara resmi berdiri semenjak tahun 2008. Namun, usaha kami sudah dimulai sebelum itu. Produk pertama kami sebenarnya adalah resep keluarga untuk mengobati anak saya yang sedang sakit. Kemudian, produk tersebut kami kembangkan menjadi produk yang dapat dijual. Awalnya, pembuatan dilakukan di rumah dalam satu kamar dengan 1 orang karyawan. Saat itu kami kesulitan memenuhi standar dan ketentuan dari Badan POM. Mbak, boleh minta bilnya ya? Makasih ya. Dengan keadaan yang terbatas, pemenuhan persyaratan tempat produksi dan produk masih menjadi kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha tersebut. Apakah mereka berdiam diri begitu saja? Mari kita simak cara mereka tetap berkembang dengan memenuhi ketentuan. Ya, seiring berjalannya waktu bahwa usaha kami semakin maju
Dan pada tahun 2010 dari Badan POM ada keharusan untuk membuat satu perusahaan yang berstandar CPOTB. Saya membuat komitmen atau membuat impian karena apa yang diperoleh tergantung dari apa yang kita inginkan. Dalam impian tersebut saya cantumkan secara detail sampai luasan bangunan, luasan tanah, kondisi pabrik, mesin-mesin, sampai orang-orangnya, target waktunya juga sangat jelas. Saya waktu itu tanda tangan tanggal 10 Juli 2010, padahal di tempat sekarang ini waktu itu masih berupa ilalang. Dan alhamdulillah dengan niat yang sungguh-sungguh, komitmen yang tinggi, bersama-sama, pas tepat sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, perusahaan itu betul-betul berdiri dan bersandar CPOTB. PT Sari Gading Pusaka Kalimantan meletakkan pola berpikir yang kuat pada setiap karyawan untuk terus semangat membangun usaha supaya semakin maju. Ketika sebagian orang berpendapat bahwa usaha mikro kecil pasti sulit berkembang jika mereka selalu patuh terhadap ketentuan. Namun, PT Heksatama Prima, PT Sari Gading Pusaka Kalimantan, dan PT Rahmasari justru berkomitmen sejak awal menjalankan usaha di jalur yang benar. Ini membuktikan bahwa usaha mikro kecil dapat berkembang dan berdaya saing dengan tetap mematuhi ketentuan sejak awal. Perkembangan usaha mikro kecil untuk patuh dan berdaya saing tidak lepas dari dukungan Badan POM. Untuk memastikan bahwa usaha kami selalu sesuai dengan ketentuan Badan POM, kami selalu berkomunikasi secara intensif dengan Badan POM. Komunikasi intensif tersebut membuahkan perbaikan pada fasilitas produksi kami pada segala aspek. Dan akhirnya pada tahun 2016 kami mendapatkan sertifikat CPOTB full aspek. Hal ini menjadi kebanggaan kami karena pada saat itu kami menjadi salah satu UKOT pertama di Indonesia yang berhasil memperoleh standar nasional yang pada akhirnya mendatangkan tambahan omset yang semakin banyak. Setelah mendapat sertifikat ini, ada peningkatan kepercayaan dari rekan distributor dan konsumen. Kami juga menjadi lebih percaya diri untuk mengekspos perusahaan kami, baik secara offline maupun online. Karena perusahaan kami sudah memenuhi ketentuan dari Badan POM. Kami membuat website yang berisi profil perusahaan dan katalog produk untuk sarana promosi. Seiring perkembangan waktu, PT Sari Gading Pusaka Kalimantan selalu berinovasi, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun dari sisi produk. Komitmen PT Sari Gading terhadap penggunaan bahan alam asli Kalimantan sebagai aset dan kesadaran penuh untuk patuh terhadap ketentuan menyebabkan PT Sari Gading tetap bertahan selama bertahun-tahun dan sampai saat ini. Jadi, kita telah mendengar bersama di samping kerja keras pelaku UMKM obat tradisional yang sukses, juga selalu berupaya memenuhi ketentuan. Selanjutnya, mari kita dengarkan bagaimana komitmen Badan POM terhadap pengembangan pelaku usaha UMKM obat tradisional. Jamu merupakan produk yang menyehatkan dan merupakan kekayaan budaya bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan bersama. Badan POM memberikan pendampingan dan pembinaan agar produsen dapat memproduksi jamu yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dan merupakan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan jamu yang diproduksinya. Dan sudah terbukti, hanya pelaku usaha yang memproduksi jamu sesuai peraturan yang ada yang akan melindungi konsumen dan sukses dalam usahanya. Dan saya menghimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, hanya membeli jamu berkualitas di sarana retail yang tepat. Jamu aman dan bermutu untuk bangsa berkualitas.